wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 8 PTN yang memiliki kuota jalur mandiri terbesar tahun 2020-2021. 8 PTN yang memiliki kapasitas kuota jalur mandiri terbesar tahun 2020-2021. Apakah kalian sedang mempersiapkan untuk mengikuti USM atau ujian mandiri di PTN? Tentu bagi kalian yang enggak lolos di SBMPTN, nantinya tetap punya kesempatan untuk lolos di kampus impian kalian lewat jalur mandiri ini. Sebenarnya jika kalian sudah memanfaatkan waktu kalian secara maksimal, tentu saja itu lebih dari cukup untuk menghadapi jalur SBMPTN maupun jalur mandiri nantinya. Perguruan tinggi negeri atau PTN mana saja yang kuota USM-nya besar di tahun ini? Bagi kalian yang belum tahu, berikut ini kita sajikan 8 PTN yang kuotanya terbilang besar. Apakah ada kampus pilihan kalian pada daftar berikut ini? Yuk kita cek sendiri. Nomor 1. Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, di ujian mandiri UGM kalian bisa memilih 3 program studi pada program diploma 4 atau sarjana terapan dan atau program sarjana. Biaya pendaftarannya juga baik itu kelompok saintek, soshum maupun campuran itu sebesar Rp250.000. Tahun ini kuota untuk ujian mandiri UGM itu sebesar 6.927. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jalur USM UGM, silahkan kunjungi laman resminya di um.ugm.ac.id. Nomor 2, Universitas Diponegoro atau Undip. Tahun 2020 ini Undip untuk jalur mandirinya sendiri itu memiliki kuota sebesar 5.002. Nah, kalau di Undip ujian tertulisnya diganti dengan seleksi ujian mandiri S1 berdasarkan portofolio. Dan pastikan saat kalian mendaftar jalur USM Undip itu umur kalian enggak melebihi 22 tahun. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri itu dibagi 2 kategori. Untuk kelompok saintek atau soshum itu biayanya sebesar Rp300.000, sedangkan untuk kelompok campuran Rp500.000. Nah, info lebih lanjutnya terkait ujian mandiri di Undip dapat kalian lihat di um.undip.ac.id. Nomor 3, Universitas Indonesia atau UI. Ujian mandiri di UI dikenal dengan sebutan SIMAK UI. Untuk pendaftaran mandiri atau SIMAK UI dilakukan secara online melalui laman penerimaan ui.ac.id. Tahun ini kuota untuk SIMAK UI sebesar 2.744. Nah, untuk pelaksanaan SIMAK UI, ujiannya itu dilaksanakan secara online menggunakan perangkat milik peserta. Diutamakan laptop atau komputer desktop dengan webcam. Jika tidak tersedia, maka dapat menggunakan laptop atau HP yang sudah dilengkapi dengan kamera. Informasi lebih lanjut mengenai SIMAK UI, silahkan mengunjungi laman simakui.ui.ac.id. Nomor 4, Universitas Airlangga atau UNER. Di UNER sendiri untuk kuota jalur mandiri sendiri sebesar 2.449. Di UNER untuk jalur mandirinya menggunakan ujian tulis dan skor UTBK.
Pendaftarannya secara online melalui laman resmi pendaftaran.uner.ac.id. Ada 40 program studi yang dapat kalian pilih pada jalur ini dan bisa kalian lihat sendiri saat kalian mengunjungi situs resmi ppmb.uner.ac.id. Nomor 5. Institut Teknologi 10 November atau ITS. Pada umumnya, untuk masuk ITS itu memiliki 3 pola, yaitu lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi kemitraan dan mandiri atau ujian mandiri. Di ITS sendiri untuk seleksi SKM-nya itu didasarkan pada nilai UTBK tahun 2020 atau nilai tes kemampuan akademik ITS, nilai rapor, deskripsi diri, dan juga prestasi-prestasi lainnya. Kuota untuk jalur mandiri di ITS itu sebesar 1.980. Nah, informasi lebih lanjutnya di smit.its.ac.id. Nomor 6. Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. UNY di tahun ini jalur mandirinya memiliki kuota 1.574. Terdapat beberapa jenis seleksi pada ujian mandiri di UNY yang dapat kalian pilih. 1. SM Prestasi Akademik atau seleksi non-tes berbasis nilai rapor. 2. SM Prestasi Unggul atau seleksi non-tes berbasis prestasi. 3. SM Skor UTBK atau seleksi berbasis skor UTBK. 4. SM CBT atau seleksi tes berbasis komputer. SM Talent Scouting. Informasi lebih lanjut baca di pmb.uny.ac.id. 7. Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB pada jalur ujian mandirinya diprioritaskan untuk kalian yang belum lolos di SNMPTN maupun SBMPTN. Kuota jalur mandirinya tahun ini sebesar 1.176. Untuk jalur mandiri di ITB itu didasarkan pada Dash Evaluation dengan menggunakan beberapa komponen penilaian, seperti hasil UTBK, nilai rapor, serta kriteria lainnya. Bagi pendaftar ke fakultas atau sekolah selain FSRD dan hasil UTBK, nilai rapor, hasil tes kemampuan seni rupa, serta kriteria lainnya. Bagi pendaftar ke FSRD, info mengenai SMITB silakan cek di usm.itb.ac.id. 8. Institut Pertanian Bogor atau IPB. UTMBK di IPB metode seleksinya terbagi 2, yaitu 1. Menggunakan ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan oleh IPB, atau 2. Menggunakan skor UTBK tahun ini, seperti yang diinformasikan di laman resmi ujian mandiri IPB, bahwa UTMBK hanya melalui ujian tulis berbasis komputer yang akan dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing. Kuota jalur mandirinya sendiri untuk tahun ini yaitu 1.059. Demikian informasi mengenai 8 PTN yang memiliki kapasitas kuota jalur mandiri terbesar tahun ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang belum tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.